Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Fakta mengejutkan. Megawati, lulusan SMA, PDIP rubah undang-undang agar Mega bisa jadi Capres 2004. Presiden syarat pendidikannya apa? SMA. Kenapa begitu? Supaya Bu Mega bisa maju. Karena Bu Mega ijazahnya sampai SMA. Tahun 1999, ketika Bu Megawati menjadi calon presiden, apakah syarat untuk menjadi calon presiden itu sudah dipenuhi oleh Megawati atau belum? Pada waktu itu kan Gus Dur sama Bu Mega tidak menyerahkan satu syarat pun kepada MPR untuk dipilih sebagai presiden wakil presiden. Tidak ada surat kesehatan, kelakuan baik, surat dari Mahkamah Agung, nggak ada sama sekali. Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja, ini ijazah saya. Gitu loh. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya, penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 berdasarkan data digital pada aplikasi elektronik ETD UGM dan data log input oleh admin perpustakaan Fakultas UGM. Aplikasi ETD UGM ini sendiri mulai pada tahun 2010 dan perlu kami sampaikan bahwa data di ETD terkait Fakultas Kehutanan sampai saat ini yang diupload baru sampai tahun 1990. Namun oleh admin karena wujud kebanggaan dari Fakultas Kehutanan, ada yang menjadi tokoh nasional, jadi presiden, oleh admin di-upload dan itu hanya satu-satunya yang di-upload. Sementara dari yang lainnya baru sampai yang kehutanan baru sampai lulusan tahun 1990. Selanjutnya, bahwa terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana. Kami sampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa penyelidikan yang kita laksanakan ini bukan hanya sekedar menjawab dumas yang ada, namun kami dari kepolisian memberikan pemahaman ataupun kepada masyarakat fakta-fakta yang kita dapatkan. Sehingga kita semua berharap situasi negara ini menjadi semakin tenang. Kita bantu pemerintah yang saat ini dipimpin oleh Bapak Prabowo melaksanakan pembangunan di mana kita ketahui bersama. Presiden syarat pendidikannya apa? SMA. Kenapa begitu? Supaya Bu Mega bisa maju.
Karena Bu Mega ijazahnya sampai SMA. Fakta mengejutkan. Megawati, lulusan SMA, PDIP rubah undang-undang agar Mega bisa jadi Capres 2004. Tetapi kan pada realitas sekarang presiden syarat pendidikannya apa? SMA. Nah, kenapa SMA? Ya kalau kita balik lagi ke belakang pembuatan undang-undang ya. Itu kan informasinya kan keinginan teman-teman PDI Perjuangan gitu. Kenapa begitu? Supaya Bu Mega bisa maju. Di luar argumentasi filosofis teoritis segala macam, akhirnya argumentasi praktisnya adalah bahwa Bu Mega supaya bisa maju calon presiden karena Bu Mega ijazahnya sampai SMA. Pada waktu undang-undang itu dibuat. Betul, 2000 betul. Termasuk ada di 2004 juga tiba-tiba ada syarat kesehatan itu. Yang dianggap ini cara untuk bisa mencegah Presiden Abdurrahman Wahid untuk maju lagi misalnya 2004. Iya. Ada juga. Poin saya adalah ketika itu hanya SMA, ya berarti usia 17 atau 18 berhak memilih dan berhak dipilih dong. Nah sekarang lulus SMA itu umur berapa? Kan begitu aja. Jadi selama ini, mohon maaf ini jadikanlah pelajaran tahun 2023-2024 ini untuk mereview yang namanya pembatasan-pembatasan usia dalam konteks jabatan publik. Apakah selama ini argumentasi atau pemikiran yang ada itu benar-benar kokoh secara fundamental atau ya sesat pikir? Tahun 1999 ketika Bu Megawati menjadi calon presiden, apakah syarat untuk menjadi calon presiden itu sudah dipenuhi oleh Megawati atau belum? Apakah berkas-berkasnya lengkap? Apakah Bu Megawati tidak telat mendaftar untuk menjadi calon presiden? Ya kan seharusnya pertanyaan-pertanyaan itu seharusnya sudah diklarifikasi oleh Bu Megawati dari dulu, ya. Tapi sampai saat ini kan belum ya. Belum ada klarifikasi dari Bu Megawati. Ya, saya sudah pernah selangkah lagi jadi presiden, saya mundur. Ya, padahal kalau saya ngotot pada waktu itu dan Amin Rais tidak melakukan manipulasi, saya presiden secara aklamasi. Karena menurut TAP MPR pada waktu itu, kalau calon presiden yang memenuhi syarat cuma satu, itu diketok palu disahkan oleh MPR. Pada waktu itu kan Gus Dur sama Bu Mega tidak menyerahkan satu syarat pun kepada MPR untuk dipilih sebagai presiden wakil presiden. Tidak ada surat kesehatan, kelakuan baik, surat dari Mahkamah Agung, tidak sedang pilot, sedang tempohar dan sebagainya. Kelakuan baik, nggak ada sama sekali. Dan sudah cek ke MPR 3 hari sesudah sidang MPR. Hanya Pak Amin aja mengatakan 3 calon ya disahkan. Padahal jam 8 pagi ketika pendaftaran ditutup, ya. Cuma saya sendiri, dan saya udah ketawa-ketawa sama teman-teman. Lihat nih, saya masuk ke DPR, saya jadi presiden nih. Karena saya calon tunggal. Toh saya rela mengalah, memberi kesempatan kepada Gus Dur untuk menjadi presiden pada waktu itu. Jadi saya tidak berteori kalau saya mengatakan saya tidak terlalu cinta dengan jabatan. Ketika Gus Dur jatuh, kemudian Bu Mega menjadi presiden, saya didatangi oleh banyak orang, ya, termasuk saudara Lukman Hakim yang masih ada sekarang, yang menulis banyak buku, ya, dan datang ke rumah saya dan meminta dengan sangat supaya saya tidak maju, dan mereka ingin supaya Pak Hamzah Has menjadi wakil presiden, dan Pak Taufik Kemas juga sempat menelpon saya tentang hal itu dan meyakinkan saya supaya saya tidak maju. Pada akhirnya saya dibawa oleh teman-teman itu dihadapkan kepada Pak Hamzah Has di Hotel Sultan sekarang ini, Hotel Hilton. Ya, dan Pak Hamzah bicara dengan saya dan minta tolong supaya saya jangan maju karena akan memecah suara lagi. Jadi saya bilang saya ini selalu diminta untuk mengalah. Jadi saya pikir ya sudahlah. Walaupun sekarang ini juga disebut-sebut juga mungkin saya salah satu seorang yang dukung ya untuk di Pak Prabowo ini, disebut-sebutlah nama Pak Erick Thohir, disebut nama Pak Erlangga Hartarto, disebut nama saya juga. Pada akhirnya kita serahkan kepada Pak Prabowo siapa yang dia pilih, ya, apa yang menurut pikiran beliau paling pas untuk mendampingi beliau. Ya,
Dan saya belum tahu juga apakah bisa memenangkan pertarungan Pilpres tahun 2024 yang akan datang. Tapi bagi saya sebenarnya, kalaupun karir saya itu berhenti sampai di sini, saya pikir ya sudah, saya terima dan saya syukuri aja. Iya. Jadi kalau saya banding dengan orang tua saya, mohon maaf, ya, kedua-duanya sudah almarhum. Ibu saya itu SD aja nggak tamat sekolah, ya.